Kisah Umar bin Khattab tetap sholat meski luka parah kena 6 tusukan pisau. Ada 6 luka tusukan pisau di tubuh Umar bin Khattab pagi itu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau tahun 644 dalam sistem kalender Masehi. 3 di bagian punggung, 3 lagi di perut. Adalah Abu Luqluwah, seorang pemuda Persia bekas tawanan perang yang menusuk sang khalifah saat tengah menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi, Madinah pagi itu. Umar minta salah satu sahabat, Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam sholat subuh menggantikan dirinya. Sementara Umar terbaring bersimbah darah, Abdurrahman bin Auf sengaja memperpendek bacaan surat dalam sholat subuh agar bisa segera memberi pertolongan kepada Umar. Maka setelah selesai sholat, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan Umar bin Maimun serta sejumlah sahabat mendatangi Umar bin Khattab untuk memberi pertolongan. Namun, justru Umar lebih dulu yang menyapa para sahabat tersebut. "Apakah engkau telah selesai sholat?" tanya Umar kepada Abdurrahman bin Auf dan para sahabat, seperti dikutip dari buku The Khalifah, Abu Bakar Umar Utsman Ali, karya Abdul Latif Talib. Kepada Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa sholat subuh sudah selesai dilaksanakan. Mendengar jawaban tersebut, Umar menyatakan keinginannya untuk juga menunaikan sholat subuh yang belum dia kerjakan. "Wahai Amirul Mukminin, engkau sedang mengalami luka parah," kata Abdurrahman bin Auf. Umar tetap pada keinginannya, yakni mengerjakan sholat subuh meski dalam keadaan terluka parah dengan 6 tusukan pisau. Menurut Umar, bagi seorang muslim laki-laki tidak ada halangan untuk mengerjakan sholat. Bahkan bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan termasuk umat Islam. Tidak ada halangan bagi laki-laki untuk mendirikan sholat. Sesungguhnya tidak Islam mereka yang meninggalkan sholat, begitu kata Umar bin Khattab. Maka sang Amirul Mukminin itu pun meminta kepada para sahabat agar membalut lukanya dengan kain supaya darah berhenti mengucur. Setelah itu dengan dipapa para sahabat, Umar mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Umar diantar ke rumahnya. Sejumlah sahabat memanggilkan tabib untuk mengobati Umar. Namun luka pria yang dijuluki singa padang pasir itu sudah terlanjur parah. Beberapa kali tabib berusaha memberikan minum jus kurma untuk mengobati luka Umar. Namun air minum itu justru keluar lagi dari luka Umar. Dan pada hari Ahad 27 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah, Umar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebelum wafat dia mengutus putranya untuk menemui Aisyah istri Rasulullah. Umar meminta izin agar bisa dimakamkan di samping makam Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah mengizinkan Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Rasulullah dan sahabatnya. Diketahui sebelumnya, menurut Ibnu Jarir bahwa pada tahun ke-23 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Umar bin Khattab, beliau menunaikan ibadah haji bersama dengan istri-istri Rasulullah. Itu merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh khalifah kedua umat Islam tersebut. Pada haji terakhirnya itu, Umar bin Khattab berdoa kepada Allah. Dia menyadari tentang kondisinya yang semakin tua dan lemah. Umar pun memohon pada Allah agar membawanya dan memberinya kesyahidan di negeri Nabi Muhammad. Allah mengabulkan permohonan Umar bin Khattab. Meski kiprahnya di dunia Islam diliputi berbagai prestasi gemilang, seperti bergabungnya ke dalam berbagai perang bersama Rasulullah dan kaum muslimin, termasuk perang Badar dan Uhud. Juga perannya dalam peristiwa Fathul Futuh atau penaklukan Persia, misi penaklukan Mesir, pendirian Haraj, perluasan wilayah mencakup penaklukan Syam, Al-Jazirah, Mosul, Armenia, Mesir, dan Alexandria. Namun di akhir hayat, beliau tidak mendapat kesempatan syahid di medan perang melawan para musuh Allah. Beliau syahid saat sedang mengimami salat subuh karena belati beracun milik Abu Luqluwah. Kala itu, sesaat setelah menerima 6 tusukan, Umar tidak sadarkan diri. Para sahabat kemudian membangunkan Umar dengan mengingatkan padanya waktu sholat. Seketika Umar pun terbangun dan mengerjakan sholat. Dia lalu menanyakan siapa yang menikamnya. Para sahabat menjawab bahwa Abu Luqluwah bin Mughirah bin Subah yang telah melakukannya. Alih-alih marah, Umar justru bersyukur kepada Allah kematian tidak di tangan orang yang beriman, dan ternyata si pembunuh juga tak bersujud pada Allah.